Pertanyaan dari brosur halaman 4 surat Ar-Ra'd ayat 17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiya wa mimma yuqituna alaihi finnari batigha akhiliyatin aw mata'in zabatum misluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengembang, dan dari apa, yakni logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Mohon penjelasan dari kalimat adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, yang memberi manfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Jika dikaitkan dengan qadha, berarti manusia yang mati itu tidak berguna lagi bagi bumi, sehingga meninggalkan bumi. Bagaimana para ulama-ulama saat ini banyak yang dipundhut, sedangkan beliau menurut kita sangat diperlukan keberadaannya di bumi ini. Maksudnya berkaitannya apa ini? Pertanyaan panjenengan dengan ayat tadi kaitannya nopo? Kalau dikaitkan dengan qadha, ya qadha itu apa toh? Qadha itu pengetahuan Allah terkait segala sesuatu yang akan terjadi, sedang terjadi, dan belum terjadi, terkait dengan alam semesta, terkait dengan makhluknya. Itu qadhaullah, ketentuan Allah sesuai dengan pengetahuan dan kehendaknya. Lah Allah beri kehendak. Yang namanya hak, sekalipun semua manusia membenci hak, tetap hak. Yang hak tidak akan pernah berubah menjadi batil. Dan qadhaullah, Allah juga sudah menetapkan yang batil selamanya juga batil. Sekalipun semua manusia menyukai kebatilan, ya selamanya tetap batil. Sekalipun saat ini sedang ngetren orang korupsi, orang mabuk-mabuan, minum-minuman keras, orang zina, Allah sudah menetapkan bahwa itu adalah perbuatan batil. Sekalipun banyak orang yang mencintai zina, menyukai zina, hobi kholwat, hobi minuman keras, hobi korupsi, hobi berkata kotor, sekalipun itu sudah menjadi hobi semua manusia, bukan berarti lantas hal itu berubah menjadi hak. Ya selamanya ketetapan Allah, perbuatan-perbuatan itu ya tetap batil. Adapun orang yang sholat, orang yang ngaji, mengamalkan hasil kajinya, itu sekalipun semua manusia tidak menyukai, memfitnah, menuduh aliran sesat dan lain sebagainya. Orang yang sholat tahajud dikatakan radikal dan lain sebagainya. Sekalipun banyak orang yang tidak suka dengan itu, namun selamanya ketetapan Allah itu adalah hak.
Nah, sedang yang kita cari ini yang hak, bukan yang batil. Namun kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka yang muncul batil, yang hak akan tenggelam. Nah, bagaimana biar batil ini tenggelam, hilang seperti buih tadi? Maka yang hak harus dimunculkan. Karena biar bagaimanapun, logam yang kita bakar dengan api, yang kita cari adalah intisarinya, bukan buihnya. Yang kita cari emasnya itu. Seperti ketika panjenengan nanak nasi. Kan kalau nanak nasi itu dari beras di tanah itu kan blekutuk-blekutuk ada buihnya. Lah buih itu nanti yang akan kita buang atau tersingkir sendiri. Nah, nasinya yang kita cari. Maka selamanya emas tetap emas. Kotoran tetap kotoran, hak tetap hak, batil tetap batil. Dan Allah juga telah membuat satu ketetapan, kalau ingin yang muncul itu adalah hak, maka kebenaran terus harus disuarakan, terus dimunculkan. Maka lama-lama dengan sendirinya, menurut sunnatullahnya, kalau yang hak terus dimunculkan, disuarakan, kemudian diamalkan, maka lambat laun, cepat atau lambat, pelan namun pasti, kebatilan akan sirna. Namun kalau ketetapan tidak ada kebenaran, yang hak tidak ada yang memunculkan, maka jangan harap kebenaran yang akan muncul. Yang muncul adalah kebatilan. Lah kaitannya dengan apa? Dengan ulama yang saat ini sudah dipundhut oleh Allah. Tidak bermanfaat lagi di muka bumi ini, sedangkan kita sangat butuh beliau-beliau ini. Ya. Ilmunya bermanfaat. Ya. Ilmu yang beliau-beliau tinggalkan bermanfaat untuk kita. Coba sekarang. Tidak usah bicara ulama yang sekarang dulu. Ulama ahlul ilmi yang dahulu, salafus soleh. Toh sampai hari ini ilmunya masih bisa kita manfaatkan. Ada kitab-kitab karya beliau-beliau itu yang bisa kita baca saat ini. Seandainya tidak ada itu, mana mungkin kita paham, bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis, sedangkan kita tidak bertemu dengan Nabi, sedangkan kita hidup jauh dari zaman kenabian, sedangkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab, hadis menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran dan hadis pun sekarang sulit kita jumpai itu digunakan dalam keseharian orang Arab. Karena bahasa yang digunakan dalam Quran itu adalah bahasa, kalau menurut literatur bahasa manusia pada abad ke-7. Andai kata tidak ada karya ulama yang saat ini bisa kita baca, dari mana kita akan paham? Karena kita bukan orang Arab, kita tidak paham bahasa Arab. Oh, bisa dengan terjemahan, baik. Kalau dengan terjemahan, siapa yang menerjemahkan? Yang menerjemahkan ahlul ilmi. Sekarang yang menerjemahkan itu sudah ada yang meninggal atau tidak? Sudah ada, beliau-beliau sudah ada yang sedo. Nah, ilmunya itu masih bisa kita manfaatkan. Namun beliau sudah tidak bisa berkarya lagi karena sudah terputus usahanya dengan wafatnya beliau. Namun ilmunya masih bermanfaat. Kalau tidak ada ahlul ilmi, ulama yang bisa menerjemahkan, misalkan
dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia, dari mana kita akan paham? Dari mana kita akan tahu arti dzalikal kitabul la raiba fihi? Kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, andai kata tidak ada ahlul ilmi yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Orang yang tidak paham bahasa Arab dari mana akan paham? Nah, makanya mutarjim tadi, beliau ini ahlul ilmi di bidang itu, ulama di bidang itu. Beliau juga sudah sedo. Nah, ilmunya masih bisa kita manfaatkan. Namun usaha beliau untuk berkarya lagi itu sudah tidak bisa, sudah terputus. Nah, bagaimana dengan para ulama yang sudah dipundhut sedangkan kita sangat membutuhkan? Ya. Janji Allah akan turunkan, Allah akan ganti dengan yang lain. Akan muncul generasi-generasi berikutnya. Akan muncul generasi-generasi berikutnya. Maka yang diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk mengisi batas usia ini adalah dengan hal-hal yang bermanfaat. Semua manusia itu ada batas ajalnya. Maka untuk mengisi batas ajal sebelum sampai batas ajalnya ini, isi dengan yang bermanfaat, yang disebut dengan umur. Umur itu bukan berarti usia manusia secara keseluruhan, tetapi usia manusia usaha manusia untuk mengisi batas usia ajal yang Allah berikan, itu disebut al-umru. Sedangkan al-umru itu maknanya segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan keberkahan. Maka seperti ulama-ulama tadi, sebelum sedonya beliau karena paham betul akan ada kehidupan akhirat, maka beliau isi sisa ajal, batas ajal yang Allah berikan dengan perbuatan usaha yang mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan, sehingga umurnya bermanfaat. Nah, itu yang diperintahkan oleh Allah. Maka mari kita juga isi batas ajal kita dengan umur perbuatan yang bermanfaat, jangan dengan perbuatan yang sia-sia. Maka ini tidak ada kaitannya ke pertanyaan ini. Apakah ulama yang sudah tidak bermanfaat di bumi ini sedangkan kita membutuhkan? Maka ilmunya yang masih bisa kita manfaatkan, wa ilmun yuntafa'u bihi. Sedangkan kalau kita ingin minta nasihatnya sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Mengapa? Sudah berada di alam lain. Kita sudah tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mendoakan beliau-beliau dan memanfaatkan ilmunya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?